And I will record it. Oke, di meeting kedua ya, sorry, bukan pertama. Teman-teman kalau tidak berhalangan bisa turn on the camera, tapi kalau berhalangan juga it's okay ya, nggak apa-apa juga. Yang akan kita bahas adalah namanya direct answer questions atau pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya kita bisa temukan secara langsung di dalam teks bacaan. Sehingga teman-teman nggak perlu menyimpulkan dulu nih atau eh, apa namanya menimbang ulang ini maksudnya gimana kayak gitu tuh. Tapi benar-benar langsung terlihat dari teks bacaan. Ada beberapa, and I will go. I will share screen a moment. Sebentar ya, saya login yang untuk share screen. Hmm, have to log in another account sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Thank you, Miss, yang turn on camera ya. Recording in progress. Have log in. Now we'll share you the script. Can you see my script? Okay. Can you? Okay, you already. It's visible. Oke, kita lanjutkan yang kemarin. Hari ini kita membahas tentang namanya directly answered questions. Answered question. Maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya secara langsung itu plek atau sama ada di teks bacaan. Sehingga teman-teman bisa menjawab secara langsung. Direct itu kan artinya langsung begitu ya. Nah, di tipikal ini ada 3 poinnya. Pertama, itu adalah stated. Yang kedua adalah unstated. Terus kemudian yang ketiga adalah announced reference. Yang dari stated dulu, maksudnya teman-teman diminta untuk mencari informasi yang ada di dalam bacaan. Ya, ada di bacaan langsung. Nah, terus kemudian yang unstated itu yang tidak ada di bacaan. Maksudnya gimana? Katanya directly bisa dijawab setiap bacaan itu. Maksudnya begini, Sandi di dalam teks bacaan itu disebutkan 4 cara melihat eh, planet baru begitu.
Nah, nanti di dalam soal, teman-teman ditanya, mana yang tidak termasuk dari cara melihat eh, planet baru. Sehingga kan yang mengkonfirmasi, bukan yang empat tadi gitu ya. Jadi find the wrong statement. Yang salah itu yang mana gitu. Nah, kalau pronoun reference, itu nanti kaitannya dengan grammar. I will explain later. Kita akan mulai pada contoh. Nah, sekarang tak bekali dengan contoh biar lebih gampang. This is the skill 3. Answer stated detailed questions correctly. Menjawab pertanyaan questions uh, stated dengan mudah. Yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah kita akan menggunakan strategi scanning namanya teman-teman. What is scanning? Jadi konsepnya begini. Memulainya teman-teman dari questions. Dibaca questionsnya dulu. Setelah teman-teman membaca questions, ada poin pentingnya kan? Atau ada keyword. Nah, keyword inilah yang digunakan untuk scan. Jadi you scan nih di dalam teks bacaan. Bacalah yang kamu baca itu adalah paragraf terkait dengan keyword. Seandainya kamu menemukan keyword itu ada di paragraf 2, maka kamu baca di paragraf 2 aja gitu. Kalau seandainya ada di banyak paragraf bagaimana? Biasanya reverse di pertama kali muncul di mana dia? Kayak gitu. Jangan di tengahnya. Jadi scanningnya selalu dari atas. Keyword itu muncul pertama kali di mana? Oke, let's think. Kita lihat contoh gitu ya. The passage indicates that gemstone di bacaan ini mengindikasikan bahwa gemstone itu bagaimana gitu kan? Maka you tahu bahwa keywordnya adalah gemstone. The keyword is this one. Maka kamu cari di mana ada gemstone. Gemstone-nya ada di sini. Oke, maka kamu akan membaca nih. Karena ini ending of the sentence, biar titik ya, akhir kalimat, maka paling tidak baca dari awal sebelum ada titik ini di mana. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Okay. Jadi kamu tahu bahwa Jamestown itu adalah tempat pertama kali English colony settled. Ya. So, the thing kamu tinggal jawab bahwa jawabannya adalah C. Was the first permanent English colony in America. Nah, terus nanti loh, ini kan nggak ada Amerika-Amerikanya, gitu ya. Uh, Biasanya bisa juga ini kebetulan ada Amerika di sini gitu ya. Biasanya Amerika itu jangan lupa diganti bisa United States, bisa Federal, ya. Atau The Federals itu nama lain dari Amerika. Jadi jangan salah. Begitu caranya. Selalu mulai dari questions, dapat keyword, di scan di bagian tersebut. Itu pertama. Kalau the next ya tadi ini kita yang stated udah, maka yang unstated bagaimana? Unstated tinggal kebalikannya. Contoh cara mengerjakannya sama ya, misalnya question scanning dicocokkan.
Contoh di sini ada which of the following is not true about the word gadget. Mana yang tidak benar terkait dengan kata gadget. Maka keywordnya gadget. So you take a look here. Set. Ya. Nah, gadget ini ada di tengah paragraf. Di awal kalimat. Paragraf adalah ini. Kalimat adalah setiap dimulai setelah titik huruf besar ini. Berarti dia di awal. So you have to still read dari awal. Pokoknya kan tadi infonya satu paragraf ya. Mau pastikan satu paragraf itu dibaca. Nah, ini kebetulan contoh soalnya dipilihkan yang satu paragraf aja. Nanti bisa saja lebih dari banyak satu paragraf. In English, there are many different kinds of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Dapat informasi pertama bahwa ini adalah to give a name of anything, the name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such a word. Oh, berarti kata gadget ini digunakan untuk menamai sesuatu yang namanya lagi lupa atau tidak diketahui. Terus lanjut lagi. It was first used by British sailors in the 1850. Oh, digunakan sama pelaut-pelaut Britania pada awalnya di 1850. And probably came from the French word gachete, which was small hood. Oh, kemungkinan berasal dari kata bahasa Prancis gachete yang artinya adalah small hood. Ya. Sekarang kita bisa cocokkan informasi-informasi yang sudah kita dapat tadi. It is to name something when the name is not known. Berarti kan benar ya tadi, not unknown, ya apa unknown itu sama dengan not known kan. Maka ini adalah true, benar. Yang kedua, it was used at the beginning of the 19th century. Ini tadi 1850. Berarti abadnya adalah abad 19. 50 adalah setengahnya dari 100. Dalam satu abad itu 100 tahun. Maka 50 ini tidak beginning, tapi adalah middle. Middle centuries of the 19th ya. Abad itu selalu apa namanya? Satu angka di awal. Contoh, kalau tahunnya 1850, maka abadnya 19, bukan abad 18. Karena kalau tahun hitungannya satuan, kalau abad hitungannya ratusan. Gitu. Jadi satu di depannya. Ya. Terus kemudian berarti ini false. Karena dia bilang beginning, yang benar adalah in the middle. Belum yakin, kita lihat yang lainnya. It most likely come from word in a French language. Tentu benar ya, tadi disebutkan bahwa ini dari bahasa Prancis gitu ya. Benar. So now tahu bahwa teman-teman. It's first known used by British sailors. Digunakan sama pelaut Britania. Ini juga true. Nah, ini yang disebut unstated. Yang tidak disampaikan adalah yang salah atau tidak benar atau tidak valid dari sebuah passage yang teman-teman dapat. Sehingga yang false adalah B, karena yang dicari adalah not true atau false, maka ya jawabannya adalah yang B. Ya, thanks. Udah ya, itu skill yang kedua. Lalu skill yang ketiga tentang pronoun reference,
Ini harus tak mundurin sedikit, memastikan bahwa Oh, teman-teman kan? juga melewati Oke, yang masih beta saat mau maunya hujan. itu momen ya. Ya tak mau dulu. Renowned, teman-teman, ini artinya adalah kata ganti benda. Because of it is kata ganti benda. Yang ditanyakan ketika pronoun refer adalah siapa atau benda apa yang digantikan. Contoh, the book that I bought yesterday was expensive. It, sorry, cost $6,000. Nah, saya gini. The book that I bought yesterday was expensive. It cost $6,000 in fixed cost. Nah, teman-teman perhatikan kata it. It ini adalah pronoun. Nah, sekarang kalau ditanya, siapakah it yang dimaksud? Apa yang dimaksud itu? Tentu teman-teman tahu bahwa it ada the book. Karena it menggantikan the book that I bought yesterday was expensive. Itu sehingga teman-teman tahu. As simple, kalau untuk tahu pronoun reference, kamu tinggal baca kalimat sebelumnya. Karena pasti ada di sebelumnya. Kata ganti itu selalu muncul setelah dijelaskan. Kalau seandainya tidak dijelaskan, maka kamu nggak tahu siapa itu. Contoh, ya. That's wonderful. That's di sini, that ini adalah pronoun juga secara tidak langsung. Tapi kalau tidak tak jelaskan sebelumnya, ditanya apa that-nya, ya itu nggak tahu. Harusnya sebelumnya dijelaskan. Nah, dalam penulisan akademik, pronoun itu baru bisa digunakan kalau ada penjelasan sebelumnya. Sehingga teman-teman tinggal membaca belakangnya itu apa yang dimaksud. To get understood, let's see. Lihat ya, gambarnya begini. The pronoun they in line 5 refers to kata they ini ya di sini maksudnya siapa? Tinggal baca kalimat sebelumnya. Dilihat kalimat sebelumnya di mana? Dari sini sampai sini. In order to survive, this plant have developed mechanisms to trap insect within their foliage. Untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam kantung atau foliage-nya. Nah, sekarang they have digestive fluid. Mereka punya cairan digestif nih to obtain the necessary nitrogen untuk mengoptimasi nitrogen yang dibutuhkan from the insect. Berarti they ini siapa? Tentu adalah this plant karena yang jebak tadi kan this plant. So you just need to answer this plant. Begitu. It's a simple.
Makanya reading is very easy actually to gain your score. Reading itu skill termudah untuk teman-teman mendapatkan skor. Nah, like that. Sekarang apakah ada pertanyaan dari tiga exercises yang aku berikan? Ada pertanyaan belum nih? Atau aman? Aman ya. Kalau ada pertanyaan, kita tunggu sebentar. Ya, nanti jangan malu-malu. Pertanyaan yang baik, walaupun Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden, masih dapat sepeda. Kalau beruntung. Aman? Atau ada pertanyaan? Oke, aman ya. Kalau ada pertanyaan, boleh disela, dimanapun nanti bisa langsung ditanyakan. Silahkan kerjakan exercises as always yang akan aku share sebentar ya. Take a look in link of your Zoom di chat Zoom, teman-teman. Boleh dilihat. Silahkan dikerjakan waktunya 10 menit for 8 exercises. Ya, ada masalah? Kalau yang udah aman bisa mengerjakan, bisa info, bisa dikerjakan. Tadi klik, udah bisa. Oke. Yang belum pernah ngeklik tinggal diklik, nanti login dengan akunnya di Englishman, langsung bisa dikerjakan. Let's we go with the exercise. Waktunya 10 menit start to pen. Nah, tunggu ya teman-teman.
Okay, there are two already finished the exercises. 8 dan 6. Ingat standar kita 80% ya. Jadi kalau soalnya 8, you might think how many 80%. Let's be refresh. Already 6 people of berapa orang ini join kali ini? Let's see. 16, masih 10 orang lagi yang belum mengerjakan. Ada tambahan next. Waktunya sisa berapa? Kemenitan ya? Yuk, let's go teman-teman. Yang sedikit lagi. 2 minutes left. Tunggu ya biar sampai semuanya mengerjakan.
Okay, we are going to finish lagi. 3 ditambah. Oke, it's enough. Semuanya udah mengerjakan. Now, kita akan ngobrol. Kalau kemarin dari paling awal, sekarang ke paling belakang dulu ya. Kita mulai dari Widya Novita. Karena kemarin belum selesai kenalannya. Les boleh sambil kenalan, sambil di ini, di apa, jelaskan jawabannya. Les. Hello, my name is Widya Novita. I'm from Bali. Okay, thank you. So, what is your answer number one and why? My answer is B. Mhm. Ini Why? because uh, karena sesuai sama yang di kalimat kedua itu Mhm. located primarily in warm, shallow water. Okay, so you got Itu dia. the Kata clue-nya kuncinya adalah tadi ada coral. located primarily. Ya, coral reef primary ya. Ya. This is the coral reef. Yeah, are often referred to as the rainforest of the sea because of their extraordinary biodiversity. Located primarily in warm, shallow waters near coastline. It's supposed to be very nice. Thank you, Miss Vidya, for the answer. Let's we go to Susie, please, for number two. Uh, yes, Mister. Hmm? Yes. Okay, I'm Susi from Kendari, Southeast Sulawesi. Hmm? Number two, wait, Mister. I choose Hmm? B, the process Why? of oral. From their tissue. Um, ini coral bleaching. Where did you get it? Wait. Sorry, Mister. Hmm? Sorry, kenapa? Suruh nunggu atau gimana? Lanjut, Mister. Okay, so your answer is B, tadi alasannya? isinya pas di jalan. Oke, I choose alasannya di sebelah mana? ini coral bleaching involved. Hmm? Nemunya di mana? Nemunya, wait, Mister. Um, Kasih ini, apakah di sini atau bukan?
Climate change, for instance, causes oceans temperatures leading to coral bleaching. Di sini atau bukan? Yes, yes, yes. Okay. A phenomenon where coral expel the algae that live in their tissue and provide them with essential nutrient. Apakah ini artinya the process of coral expelling algae from their tissue? Kita lihat. B. Very nice. Betul ya. Oke, nah ini kalau computer test, teman-teman, simulasinya tuh mirip kayak gini. Tapi teman-teman nggak akan bisa ngecek jawabannya, gitu bedanya itu. Computer test itu salah satu kerugiannya. Scanningnya susah. Beda kalau paper. Kalau paper teman-teman tinggal bolak-balik dan lain sebagainya. Teman-teman kalau di screen gitu ya, kadang kekurangannya adalah untuk apa namanya? Untuk scanningnya agak lumayan jelimet. But it's correct. Thank you, C Yes, for the Mister. answer. Tadi soalnya bukanya di HP. Iya, kecilan ya. Iya, Oke, thank you. kelihatan. I appreciate. Terima kasih ya, walaupun pakai HP masih rajin ngerjain. Ya, next kita ke Santana Sembiring. Number three. Oke, halo teman-teman semua. Halo Mr. Lang, halo teman-teman semua. Halo, Nama saya Santana Sembiring, saya dari Bali. Oke, Bali. dari Bali, Mister. From Bali. Oh, oke. Oke, my choice is D, hurricanes. Why? My answer is D. Mm-mm. Kenapa? Kenapa? Karena kalau saya baca dari awal kalimat, Mr. Lang, itu ada Mm, mm, ada itu pollution. Kemudian mm, itu ada kalimat change dulu, kemudian itu ada mm, pollution, kemudian di kalimat setelahnya ada unsustainable fishing practice. Jadi mm. hurricane cuma nggak ada keterangan di keseluruhan paragraf. Jadi saya milihnya di hurricanes. Oke, dari climate change-nya, terus Ada, kemudian oke, pollutions, terus pollution, unstable fishing practices, ada yes, yang nggak ada, hurricanes. hurricanes. Oke. Let's we check. Is that correct? Very nice. Betul ya, mantap. Thank you, Bang Santana ya. My pleasure. Oke, next we go to Rocky for number four. Halo semuanya, Halo. aku Roji dari Medan. Hmm, Hai. Oke, nomor 4, what does the pronoun they in the line three refers to? Hmm, Itu aku jawabnya coral reefs, Why? karena di uh, lainnya, di kata D-nya Hmm, sebelumnya ada uh, coral reefs di awal paragraf. hmm. Oke. Jadi yang support an incredible variety of marine life, kalau melihat atau reverse pada penjelasan kalimat-kalimat sebelumnya, pasti akan coral reef gitu ya. Apakah benar? Kita cek. Very nice. Oke, nice. Thank you, Rochi, Oke, for the answers. Next kita Nafi for number five. Nafi, please. Halo, Nafi. Belum ada suaranya, Nafi?
Nafi kayaknya nggak ada suaranya ya. Ada case kayaknya Nafi ini. Kita cek apakah udah di chat ya. Something. Oh, nggak ada ya si Nafi. Sepertinya menghilang Nafi. Mizwar Jamaluddin. Number 5. Number 5. Hello, please introduce yourself if you haven't. Oh, halo. Hello. Ya, halo. Yes, please. Oh, okay. Good evening, everyone. My name is Mizwar Gobal Jamaluddin. I'm from North Sulawesi, and you can call me Jamal. Oh, okay. Thank you for Okay. knowing. Untuk soal yang nomor 5, I choose C, a declining Mhm. marine biodiversity and negative impact on coastal economies. Itu refer to line, wait, 1, 2, 3, 4. Line 4. Line 4. Yes. Mhm. Please, in what text? What's Kalimatnya text? silakan dibaca. This structure not only provide habitats for only reducing the impact of storm erosion. Crayfish play a crucial role in local Mhm. economics by supporting fishing and tourism industry. Okay, wait. The structures not only provide habitats for marine species but also coastal. This one? Yes. Okay. Coral rivers play a crucial role in local economy by supporting By fishing support. and tourism. Yeah. Okay, what is the relations between the decline? I thought the answer will be this atau bukan. Betul, tapi if you might get sebenarnya ada di bagian sini nih. The loss of coral reef would not only affect marine biodiversity, but also have significant social, economic, environmental consequences for coastal communities around the world. Oh, okay. Oke, jadi kan nyambung banget kalau di saya. Jadi the loss of coral reef would not only affect marine biodiversity. Nah, teman-teman juga kemungkinan menjawab ini nih bisa juga sebenarnya dengan other apa kira-kira wajarnya apa ya kalau ini hilang dan lain sebagainya. Itu kalau berkaitan dengan science. Soalnya berkaitan science. Tapi if about history, kalau tentang sejarah, teman-teman harus hati-hati. Karena sejarah what we know or what we read bisa saja sangat berbeda, okay, dengan yang disampaikan di dalam soal. Kenapa kok bisa begitu? Ya. Karena again, history is about the propaganda. Jadi history itu setiap negara pengen menulis sejarahnya masing-masing. Mungkin saja kita membaca sejarah Amerika itu berbeda dengan sejarah Amerika yang ditulis langsung sama mereka. The things ya, jadi hati-hati dalam bagian sejarah. Pastikan cek again and again about the ini exercises. Thank you ini for the answers ya. Thank you, Mr. Oke, Mas Miswa. Next. Khairani Afifah Pohan for number 6. Halo Khairani. Hi. For the number 6, I answer C. The graphic Why? because on the line, what is it? Oops. Wait.
Um, Earth facing the moon on the line 3. Let's read. As the moon, sorry. As the moon orbits Earth, its gravity pulls on the water in the ocean, causing a bulge of water or high tide on the side of Earth facing the moon. So it means It means it causes the high tides, the okay. gravitational C. Yeah. See, gravitational pull. Very nice ya, betul. Very nice. Thank you, Irina, for the answer. Kita lanjut for number 7. Let's Karina Dewi Oktaviani. I guess you haven't introduced yourself. Udah Hi ya, lupa. everyone, hello Mr. Lang. Halo. My name is Karina. I'm from Purwokerto. Purwokerto. Is this the first time or the second time you? The first time I missed the Oke, first class. Oke, kemarin ada juga yang dari Purwokerto siapa ya? Elsa, I guess. Tadi aku baru nonton Oh, film. Oh iya. Thank you for watching the record. Anyway. Oke, yuk nomor 7. For this question, my answer is D. Earth's Why? magnetic field. Because di passage-nya di sini ada jelasin bagian the moon's gravitational pull sama the sun-nya juga. Terus di bagian bawahnya juga yang due to centrifugal force generated by earth rotation. Nah, in between these high tides dan selanjutnya. Jadi di sini nggak ada yang jelasin tentang earth magnetic field yang buat mempengaruhi pasang surut. In which part you found the Earth's rotations? Rotationsnya of the Earth ketemu di mana? Yang simultaneously another high tide occurs on the opposite side of the Earth due to the centrifugal force generated by Earth rotation. Okay, so there is no Earth magnetic field ya? Iya. Apakah benar? Very nice. Okay, thank you. I appreciate you join the second meeting ya. Kirana, thank you. Karina, Mister. Oh, Karina. Ya, sorry. Kirana kayak lagunya Dewa aja ya. Thank you. Next, Indri Agatha. For number 8, the last one. Salah pencet. Indri. Unmute yourself. Halo, Indri. Is there an issue, Indri? Hello, I cannot hear your voice in Indri. Indri. No, ini ya, nggak ada jawab. Fadila Nur. Fadila. Banyak. Yes, please, Fadila. The moon, karena itu kalimat ketiga, as the moon orbits Earth, its gravity pulls on the water in the ocean. Oke, betul momen it gimana ya? Kecil banget. Betul momen gravity.
Ya, di mana ya teman-teman? Bentuk. Please read. Di bagian mana tadi? As the moon orbits As the moon orbit, Earth, it is gravity pulls on the it's water Oke, in the ocean. it's gravity maksudnya apa? Bukan ini. Itu. Ini. Your answers adalah Moon. the moon. Iya. Hmm. Ada jawaban yang lain? Ada yang punya jawaban lain? Semuanya sama jawab the moon? Saya tidak. Apa Saya jawabannya, Pak? menjawabnya the gravitational force. Oke, kenapa begitu? Karena di paragraf sebelumnya ada mention gravitational sama kalimat selanjutnya juga ada gravity. Oke, kenapa kok the moon tidak relevan menjadi jawab? Sebelumnya saya berpikir as the moon Hmm? orbits. Jadi kalau digabungin as the moon orbit itu mengacu pada gravitasi. Oke, bukan bulannya ya. Tapi as the moon orbit Earth, its result gravity yang sebagaimana dijelaskan on the gravitational forces. Begitu. Beda antara the moon dengan as the moon orbitnya. Like that. So, teman-teman, once you work on it, ketika teman-teman mengerjakan ini, nanti juga bisa give additional exercises lagi, but make sure nanti ketika kamu tes, kamu mau pilih PBT, paper based test, atau computer based test. Nah, kalau computer based test akan ada ini ya, ada kesulitan untuk scrolling dan lain sebagainya. Please be familiar. Nah, terus untuk yang skornya belum bagus, ya on this case, masih 5, masih 6, 7, ditingkatkan lagi. Nanti aku bisa kirimkan tambahkan exercises if you want. Of course, jangan ragu-ragu untuk minta exercises. So, additional or supplementary course atau tambahan-tambahan quizzes itu boleh diminta, teman-teman. Saya memberikan kalau teman-teman membutuhkan begitu. Kalau tak kasih nanti tidak teman-teman ngerasa wah kayak kuliah banget nih dikasih PR. Tapi kalau minta tak kasih. Oke, sekarang kita lanjut ya to get it more effective. Kalau udah membahas tentang directly gitu ya. Tentu biasanya pasangannya direct adalah indirect. Begitu juga di dalam reading. The rest direct, ada indirect. Ada pertanyaan yang langsung jawabannya dalam teks bacaan, ada yang indirect. Nah, di dalam indirect, maksudnya gimana? Artinya, pertanyaannya itu secara langsung tidak ada di dalam teks bacaan. Tapi teman-teman harus mengamplifikasikan. Ada dua, ya. Yang satu imply, mengamplifikasikan. Terus yang kedua adalah guess. Menebak. Teman-teman diminta menebak. Kok bisa diminta menebak gitu ya? Amplifikasi ini biasanya ada teori atau deskripsi. Nah, teman-teman diminta untuk mempraktikannya.
atau diubah bahasanya. Seandainya bilang begini, Indonesia adalah negara paling banyak kasus korupsinya. Oke, nah, terus kemudian ada penjelasan lanjutannya. Tertinggal dari Malaysia dan Thailand, Indonesia belum memiliki peningkatan dari kasus korupsi, seandainya kayak gitu. Nah, nanti teman-teman pertanyaannya kan seandainya tidak akan langsung ditanya Indonesia peringkat berapa gitu dalam indeks korupsi gitu ya. Tapi apakah Thailand dan Malaysia ini indeks korupsinya lebih baik dari mana, dari negara apa? Maka teman-teman bisa menjawab Indonesia dibalik informasi subtract. Atau seandainya begini cara membuat mesin pemotong rumput gitu ya. Nah, nanti teman-teman diminta untuk memparafrasekan ulang di dalam teks bahasa. Gimana teori itu diimplementasikan, jadinya akan seperti apa. Let's we take a look the example supaya teman-teman nggak ngawangnya jauh. Example of this. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Mana dari pilihan kosakata ini yang tidak merupakan bahasa Hawaii? Di teks bacaan kamu nggak akan temuin teks-teks ini. Loh, kok bisa gitu? Yang ada adalah petunjuk untuk mengkoreksi apakah ini Hawaiian word atau bukan Hawaiian word. Yuk kita cek ya. Selalu mulai dari keyword adalah Hawaiian. Let's go. Di sini ada the Hawaiian language. Maka kamu harus baca paragraf ini. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels A, E, I, O, and U, and the 7 consonants H, K, L, M, N, P, and W. Oke, berarti bahasa Hawaii ini adalah bahasa melodi ya, yang alfabetnya itu cuma ada 12. Jadi kalau kamu ngajarin baca pakai bahasa Hawaiian itu nggak susah, ini cuma ada 12 ya. A, I, U, E, O huruf vokalnya, dan ada H, K, L, M, N, P, W untuk konsonannya. Itu kategori pertama. Kategori kedua, its syllables in the language ends in a vowel. Setiap syllable-nya itu berakhiran huruf hidup. And two consonants never appear together. Dan tidak ada dua huruf konsonan bertemu langsung gitu ya. So, vowel have a much higher frequency in the Hawaiian language than they do in English. Jadi vowelnya itu lebih banyak daripada dari vokalnya, karena setiap vokal harus diikuti dengan vowel kayak gitu. Jadi kemungkinan kakak, kiki, kuku ini dulu adalah bahasa Hawaiian. Mungkin aja gitu ya. Karena konsep nulisnya dia harus begini. Lalu kita akan cek mana yang nggak sesuai dengan aturan tadi. Gitu. Mahalo. Mahalo. Setiap syllable berakhiran dengan vowel. Betul. Ya, nggak ada huruf konsonan bertemu. Betul. Mahi. Mahi. Betul. Meklea ini ada kesalahan. Karena ada K and L, konsonan bertemu, hingga ini salah. So, the answer adalah Meklea, bukan Hawaiian word, karena anulir aturan two consonant never appear together. Begitu yang dimaksud dengan amplifikasi.
there is a theory or descriptions that you have to put it on the what's that, the options. Ini susahnya seperti ini. Gampangnya biasanya adalah ada komposisi dari pembuatan apa ya di ininya yang lagi viral, pembuatan seblak sananya gitu ya. Nanti ditanya mana yang tidak termasuk komposisinya kayak gitu. Like that. So you have to be familiar with this. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua tadi tentang kita diminta, kita jelasin balik ke sini. Jadi kan paragraf begini ya teman-teman. Ini. Balik ke informasi kemarin bahwa dalam setiap paragraf itu harus terikat, koheren. Nah, mereka karena ada konsep kepenulisan terikat ini dalam akademik ya, ingat konteksnya TOEFL selalu akademik. Mereka dia lagi salah. Mereka mempersyaratkan teman-teman menebak keterikatan of the passage ini dengan dua pertanyaan, yaitu preceding paragraph and following paragraph. Mereka menanyakan ke kamu, kira-kira paragraf sebelumnya itu apa? Atau paragraf setelahnya apa? Maka di sini gitu ya, mereka bisa menanyain kamu sebuah pertanyaan, namanya preceding paragraph. Kira-kira paragraf sebelum ini apa? Nggak ada di dalam teks bacaan itu. Tapi kamu harus menebak paragrafnya kira-kira apa. Gimana caranya? You have to read namanya bridging of the sentence. Tidak sini ya. Terus kemudian ini ya, yang preceding. Jadi paragraf yang sebelumnya tulisan itu tuh kira-kira apa gitu yang ditebak. Terus kemudian yang selanjutnya, ini kan kalimat terakhirnya nih, titik gitu. Mereka akan menanyakan following paragraf. Gimana caranya menebaknya? Kamu harus membaca di sini adalah last sentence. Last sentence conclusion-nya apa? Maka dia akan melanjutkan itu. Karena apa? Karena ada terikat. Yang awal di sini adalah bagian dari ini. Oke, maka di sini kalau mau dilanjutkan lagi, bagiannya adalah ini. Maka jawaban preceding ada di sini, jawaban following ada di sini. Begitu, di depan dan di akhir. Got it? Kita cek pada exercises-nya. Mereka menanyakan kamu tentang the paragraph preceding of this most probably discussion. Kira-kira paragraf sebelum ini ngomongin tentang apa? Tinggal baca aja awalnya. Kamu lihat di sini ada bridging. Another myth of the ocean concerns Davy Jones, who in a folklore as a man-spirited sovereign of the ocean's depth. Dia kan ngomongin ya, mitos seputar lautan yang lainnya. Tentu sebelumnya juga ngomongin mitos, maka kamu tinggal cari bahasa lain dari mitos lautan. Kalau di Indonesia ada Nyi Roro Kidul, gitu ya. Kalau di Jogja terkenal ya. Maka dia juga akan ngomongin mitos juga.
Cari aja. The Youth of Davy Jones, salah. Davy Jones Career as a Sailor, tentu salah. Yang benar adalah A Different Traditional Story from the Sea. Ya. Karena ini bagian ini ya, bagian sama atau paraphrasing dari sebelumnya. Tuh. Now kita kasih exercises langsung begini coba ya. Gitu. Kasih aku jawaban dan alasan dari 2 pertanyaan ini. Ya, yang bisa langsung ketemu, langsung on mic, langsung jawab. Plus. Yang sudah ketemu langsung on mic, langsung jawab. Jangan nunggu, siapa tahu teman-teman langsung jadi menteri setelah jawab. Let's go, let's go. Ada yang jawab nih, ditungguin. Apa ya? Aura, Madani, Enika. Let's answer number 1. Nomor 1 apa jawabannya, Madani? Halo, Aura. Hello, Mr. Yes. President. Number 1. Mm, I think it's Kenapa? a different scientific television series. Hmm. Kenapa? Betul jawabannya. Alasannya? Ya, di sentence pertama itu ada bahas another program instrumental in the popularization of science. Plus Dan habis Cosmos. itu. Terus, Oke, nah. Yang A adalah bahasa lain. Instrumental program of popularizations of science was Cosmos. Maka another program instrumental in the popularizations itu adalah a different television series. Scientificnya adalah science ya. So this is the answer. Very nice. Bagaimana dengan nomor 2, Elnata?
Elnatha. Elnatha. Elsa. Elnatha answernya B. Elsa. Apa? The program. Enggak dengar suaranya. Hello. Yes, please. My answer is B2, the program question. Oke, betul. Nah, kalau seandainya ditanya, the following paragraphs, kira-kira akan tentang apa? Following paragraph setelah ini kira-kira akan menjelaskan tentang apa? Tentang apa? Carl Sagan. Very nice. Tentang Carl Sagan. Karena dia menjelaskan bahwa the principal writer and narratornya adalah Carl Sagan. A noted astronomer and Pulitzer Prize winning author. Tentu, paragraf selanjutnya akan menjelaskan tentang dia karena itu adalah konklusi dari kalimat itu. Very nice. Nah, begitu teman-teman dalam apa namanya soal preceding and following. Kita masih punya waktu sisa 10 menit. I give you two options. Ada dua opsi. Opsi pertama, kita exercises langsung. Kita play soal, teman-teman jawab cepet-cepetan. Nanti setelah itu akan tak share link exercise yang berbeda untuk teman-teman kerjakan dan melihat skor sendiri secara kayak tadi. Atau teman-teman kalau kayak tadi itu ya Mas Sorry, yang kayak tadi itu kan berarti teman-teman setelah kelas ada PR ngerjain satu exercises. Yang kedua adalah langsung tak kirim aja exercises yang teman-teman bisa kerjain sendiri-sendiri sampai jam 20.30 waktunya habis gitu. Pilih opsi satu dengan dua exercises atau hanya satu exercise saja. Silahkan tentukan pilihan Anda. Kita tunggu di chat. Chat sini nih, pilih dua, satu. Cepetan. Dua exercise atau satu. Kita voting dari 5 orang pertama. Cepat. Satu ini ada satu orang. Satu. Wih. Lanjut lagi. Satu. Wadah. Oke. Satu. Wait a moment. I'll share the exercise.
You may work on the exercise. Silakan, sudah tak kirim di link di grup ya. Teman-teman boleh setelah selesai langsung leave atau nunggu selesai baru leave atau langsung sekarang leave juga boleh. But the lessons is already done. Teman-teman tinggal mengerjain itu. Nanti pembahasannya karena nggak akan cukup waktunya pasti sampai jam 30 lebih. It will be tomorrow itu ya. Besok ya kita bahas on the next meeting. Tapi I will be accompanying you, akan menemani teman-teman untuk mengerjakan kuis itu sampai jam 20.30. Please silakan dikerjakan.
I'm so sorry, Roji. You got two. Bisa kita discuss ya kenapa kok bisa benar dua. Dan buat teman-teman yang lain, good luck with that. But because of the time is running, waktunya habis ya 20.30 as I mentioned, sebab kelas kita akan very short, you might finish it, but the meeting will be ended from this now. Tapi karena ini meeting kita weekend ya, menjelang weekend, boleh dong kita tutup dengan foto bersama nih. Plus if you can turn on the camera, ya kita turn on camera untuk kita foto bersama. Please turn on your camera if you could. Foto bersama. I'm waiting. Oke, silahkan foto. Kita akan foto bersama ya, teman-teman. Karena ini meeting terakhir, jadi teman-teman boleh on mic untuk on mic on cam untuk foto bersama. Kalau tiga nih. Yep, let's go. Yang bisa on cam. Oke, thank you, Karina. Akmal gelap atau gimana? Yang lainnya? It's okay. Thank you. Akmal yuk. Lainnya udah oke. Kalau yang nggak bisa on cam, boleh dong kasih reactions. Diandra, thank you. Oke, good. Oh, okay. 3, 2, 1. Thank you everyone. Oke, good luck, have a good weekend, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi Senin di jam yang sama, 7 sampai jam 8.30. Bye-bye all.